Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu bagi anak-anakku sekalian kelas 6. Kini kita berjumpa kembali dalam rangka pembahasan tentang materi pelajaran PPKN. Bapak akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelajaran PPKN, yaitu proses perumusan Pancasila. Tolong disimak dan diperhatikan. Anak-anak kelas 6 yang berbahagia, proses perumusan Pancasila diawali dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia disingkat BPUPKI. Dalam bahasa Jepangnya disebut Dokuritsu Jumbi Toyosaki. Pada tanggal 28 April 1945, diumumkan pengangkatan anggota BPUPKI di gedung Chuo Sangi di Pejabon, Jakarta. Sekarang gedung Departemen Luar Negeri. Ketua BPUPKI adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat. Wakilnya Ichi Bangase, bangsa Jepang. Sekretarisnya RP Suroso. Jumlah anggota BPUPKI adalah 63 orang, mewakili hampir seluruh wilayah Indonesia, dan ditambah 7 orang tanpa hak suara. Sidang yang pertama BPUPKI yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. BPUPKI setelah terbentuk segera mengadakan persidangan. Masa persidangan pertama BPUPKI dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Itu membahas rumusan dasar negara Indonesia. Ya, dasar negara Indonesia. Pada persidangan tersebut dikemukakan beberapa pendapat tentang dasar negara yang akan dipakai untuk Indonesia merdeka. Pendapat yang pertama disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin. Mr. Muhammad Yamin menyampaikan asas dasar negara untuk Indonesia sebagai berikut.
1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Kemudian pendapat yang kedua yang disampaikan oleh Mr. Supomo tentang dasar negara Indonesia sebagai berikut. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan sosial. Kemudian pendapat yang ketiga yaitu yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Nah, Insinyur Soekarno menyampaikan pendapat tentang dasar negara Indonesia yaitu pada tanggal 1 Juni 1945. Dan pendapatnya sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau pri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Kelima asas tersebut oleh Insinyur Soekarno, yaitu presiden kita yang pertama, diberi nama Pancasila. Istilah Pancasila ini tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Ya, karena Pancasila diberikan namanya yaitu pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, itu anak-anakku sekalian. Kemudian persidangan BPUPKI yang kedua yaitu dimulai pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Sidang yang kedua ini membahas tentang rumusan dasar negara yang tadi sudah disampaikan rumusan-rumusan dasar negaranya oleh Muhammad, kemudian oleh Mr. Supomo, dan yang ketiga oleh Insinyur Soekarno. Rumusan dari 3 orang tersebut disebut sebagai rumusan Trisila. Trisila itu adalah rumusan yang didapatkan dari 3 orang pendapat, yaitu dari Muhammad Yamin, ya, dari Mr. Supomo, dari Insinyur Soekarno. Lalu kemudian rumusan tersebut masing-masing rumusannya ada 5, namun dari 3 orang. Lalu kemudian diperat, disatukan menjadi satu yang namanya Trisila. Nah, kemudian BPUPKI membentuk panitia perumus dasar negara untuk Indonesia. Panitia itu disebut Panitia
kecil atau panitia 9. Ya. Anggota panitia 9 tersebut adalah Insinyur Soekarno sebagai ketuanya, Abdul Kahar Muzakir, kemudian Dr. Anus Muhammad Hatta, Kiai Haji Abdul Wahid Hasim, Mr. Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Abi Kusno Cokro Suryo, dan AA Maramis. Panitia 9 itu berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Rumusannya oleh Mr. Muhammad Yamin diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Naskah Piagam Jakarta berbunyi seperti berikut ini. Piagam Jakarta, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia. Itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah anak-anakku sekalian, rumusan dasar negara tertuang di dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Sekian dari Bapak, silahkan pahami, telaah, dan simak video ini untuk menambah pengetahuan dari pembelajaran kalian. Semoga kalian semangat belajar selalu dan sehat selalu serta sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.